Isak tangis Adibal Syahrul yang mengguncang jagat maya. Malam puncak DA7 tidak hanya meninggalkan jejak kemenangan, tetapi juga luka mendalam bagi sang maestro vokal Adibal Syahrul. Begitu nama Valen diumumkan sebagai juara kedua, Adibal tidak mampu membendung sesak di dadanya, hingga jatuh tersungkur dalam tangis yang begitu pilu. Lewat siaran langsung Instagram dengan mata yang sembab kemerahan dan suara yang bergetar hebat, ia mengungkapkan kekecewaan yang teramat sangat atas hasil tersebut. Baginya, Valen bukan sekedar peserta biasa, melainkan sebuah permata langka yang seharusnya berdiri di podium tertinggi. Tangisan Adibal menjadi simbol duka bagi banyak pecinta dangdut sejati yang merasa bahwa kualitas vokal yang luar biasa telah dikalahkan oleh angka digital. Momen ini seketika viral dan menyayat hati jutaan netizen yang ikut merasakan kepedihan mendalam sang pelatih atas ketidakadilan yang dirasakan malam itu. Duel sengit antara kualitas vokal dan kekuatan angka. Pertempuran di panggung Grand Final benar-benar membelah opini publik menjadi dua kutub yang sangat berbeda. Tasya dari Tangsel akhirnya dinobatkan sebagai juara satu setelah berhasil mengumpulkan virtual gift yang mencapai angka fantastis, yakni 407 juta, sebuah bukti nyata betapa militannya basis penggemar yang ia miliki. Di sisi lain, Valen harus puas di posisi runner-up, meski dukungan VG-nya juga tidak main-main di angka 359 juta. Adibal Syahrul dengan berani memberikan pernyataan yang sangat menohok bahwa Tasya adalah pemenang dukungan fans. Namun, Valen adalah pemenang bakat yang sesungguhnya. Fenomena ini memicu perdebatan panas mengenai sistem penilaian yang dianggap lebih mengutamakan isi kantong penggemar daripada kemurnian kualitas suara. Valen menjadi martir dalam kompetisi ini, di mana talenta emasnya dianggap terbunuh oleh sistem virtual gift yang sangat mendominasi hasil akhir. Penampilan penutup yang menyihir seluruh isi studio. Saat lampu studio mulai meredup, ketegangan terasa begitu mencekam, hingga Valen naik ke atas panggung dengan mengenakan jas hitam emas yang sangat gagah. Ia membawakan lagu Lagi Cantik dalam versi Gondang Garam Madura yang belum pernah terdengar sebelumnya. Pada bait-bait awal, suasana studio mendadak menjadi sangat hening, seolah-olah waktu berhenti berputar demi mendengarkan setiap lekukan cengkoknya. Namun, saat memasuki bagian refren yang penuh energi, seluruh penonton seakan tersihir dan berdiri serempak memberikan penghormatan. Valen memberikan seluruh jiwa dan raga dalam penampilan terakhirnya itu, menciptakan sebuah simfoni yang begitu magis dan tak terlupakan. Penampilan tersebut bukan sekedar nyanyian, melainkan sebuah pernyataan harga diri dari seorang putra daerah yang ingin menunjukkan pada dunia bahwa ia layak menjadi seorang bintang besar yang akan selalu dikenang. Penebusan dosa dan permintaan maaf dari meja juri Malang itu menjadi momen rekonsiliasi yang sangat mengharukan ketika para juri yang dulunya skeptis kini tertunduk lesu penuh kekaguman. Soimah dengan mata yang berkaca-kaca secara terbuka mengakui kesalahan penilaiannya di masa lalu dan memohon maaf di hadapan jutaan pasang mata. Ia menyatakan bahwa apa yang ditampilkan Valen malam itu bukanlah sekedar teknik vokal, melainkan kebangkitan jiwa Madura yang begitu perkasa. Dewi Persik pun tidak ketinggalan memberikan pengakuan jujur bahwa ia telah salah menilai api dalam diri Valen yang ternyata membara sangat dahsyat di dalam dada. Para juri seolah menelan kembali kritikan pedas mereka di babak-babak sebelumnya, mengakui bahwa Valen telah bertransformasi menjadi seorang raksasa panggung. Skor 99 yang diberikan menjadi bukti sahih bahwa secara teknis Valen adalah kontestan terbaik yang pernah ada di panggung DA7. Keajaiban skor sempurna yang mengukir sejarah baru. Papan skor digital menunjukkan angka 99, sebuah pencapaian yang sangat langka dan hampir mendekati kesempurnaan dalam sejarah kompetisi dangdut. Nilai ini menjadi tamparan keras sekaligus pengakuan tertinggi bagi Valen yang selama ini dianggap hanya memiliki cengkok yang datar seperti jalan tol. Wika Salim bahkan sampai melompat dari kursinya karena tidak sanggup menahan rasa kagum yang luar biasa atas stabilitas vokal Valen yang begitu konsisten. Angka 99 tersebut seolah menjadi mahkota tak kasat mata yang diletakkan di atas kepala Valen, meski trofi juara satu secara fisik tidak jatuh ke tangannya. Konsistensi gila yang ia tunjukkan sejak babak top 3 hingga Grand Final tanpa pernah mengalami penurunan performa adalah sebuah anomali yang luar biasa.
Skor ini akan selalu tercatat sebagai standar tinggi bagi calon peserta di musim-musim mendatang yang ingin mencoba mengikuti jejak sang fenomenal dari Pamekasan. Ritual suci di balik layar sebelum cahaya menyorot. Di balik kemegahan panggung, terdapat cerita yang sangat menyentuh tentang ketulusan hati Valen saat bersiap menghadapi babak penentuan. Menurut kesaksian kru, Valen menghabiskan waktu luangnya di pojok studio yang sepi, memegang tasbih sambil terus merapalkan doa-doa dengan penuh khusyuk. Ia tidak menunjukkan ambisi berlebih untuk menang, melainkan hanya sebuah ketakutan yang tulus jika tidak bisa memberikan kebahagiaan bagi orang tuanya di kampung halaman. Air matanya sempat tumpah di ruang ganti saat ia curhat kepada pelatihnya bahwa ia hanya ingin pulang tanpa membawa rasa penyesalan sedikit pun. Dedikasi spiritual ini tercermin dalam auranya di atas panggung yang terasa sangat sejuk namun penuh dengan kekuatan mistis yang kuat. Valen tidak hanya menyiapkan teknik suara, tetapi juga menyiapkan mental dan batinnya untuk menerima apapun ketetapan Tuhan yang akan terjadi pada malam kemenangan tersebut. Gelombang dukungan dari Madura untuk sang pahlawan kemenangan. Kemenangan moral Valen memicu gelombang emosi yang luar biasa dari seluruh lapisan masyarakat Madura yang merasa sangat bangga sekaligus terluka. Bupati Pamekasan bahkan dikabarkan melakukan komunikasi langsung demi memastikan putra daerahnya tersebut mendapatkan apresiasi yang layak atas perjuangannya. Tagar dukungan untuk Valen meledak di berbagai platform media sosial, menjadikannya trending topik nomor 1 selama berjam-jam sebagai bentuk protes halus netizen. Masyarakat menganggap Valen telah berhasil mengangkat harkat dan martabat budaya lokal ke level nasional dengan sangat elegan melalui musik dangdut. Meski trofi resmi berada di tangan orang lain, bagi rakyat Madura, Valen adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang telah menyatukan hati mereka melalui lagu. Dukungan ini menjadi bukti bahwa popularitas sejati tidak selalu berbanding lurus dengan kemenangan formal di atas panggung kompetisi yang penuh dengan intrik. Kontroversi virtual gift yang menjadi sorotan tajam. Hasil akhir DA7 kembali memantik diskusi kritis mengenai relevansi penggunaan virtual gift sebagai penentu utama pemenang dalam ajang pencarian bakat. Banyak pihak yang menyayangkan bahwa suara emas seperti milik Valen harus kalah hanya karena selisih poin dukungan finansial yang sangat tipis dari lawan. Adibal Syahrul secara tersirat menyebut bahwa fenomena ini bisa membunuh talenta-talenta hebat di masa depan jika sistemnya tidak segera dievaluasi. Netizen berpendapat bahwa kompetisi seni seharusnya lebih menitik beratkan pada estetika dan kualitas karya daripada kemampuan ekonomi para pendukungnya. Meski demikian, Tasya tetap dihormati sebagai pemenang yang sah secara regulasi, meskipun bayang-bayang talenta Valen akan selalu menghantui kemenangannya. Kontroversi ini diharapkan menjadi titik balik bagi industri pertelevisian untuk menciptakan formula penilaian yang lebih adil bagi para seniman berbakat yang kurang mampu. Masa depan cerah sang Raja Dangdut. Walaupun menyandang gelar juara kedua, jalan karir Valen di industri musik Indonesia diprediksi akan jauh lebih bersinar dan panjang di masa depan. Ia membawa pulang hadiah ratusan juta rupiah, unit apartemen, serta kontrak eksklusif yang akan menjadi batu loncatan besar bagi impian-impiannya yang lain. Adibal Syahrul bahkan meramalkan bahwa Valen akan menjadi Raja Dangdut baru yang memiliki karakteristik vokal sangat kuat dan belum pernah ada sebelumnya. Rencana album solo dan tur besar di tanah kelahirannya sudah mulai dibicarakan sebagai bentuk apresiasi atas bakat besarnya yang fenomenal. Karakter vokalnya yang serak namun bertenaga, sangat cocok dengan selera pasar musik dangdut modern yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi. Valen kini telah bertransformasi dari seorang pemuda desa yang pemalu menjadi ikon baru musik dangdut yang siap mengguncang panggung-panggung besar di seluruh penjuru Nusantara. Kemenangan hati yang abadi di sanubari rakyat. Pada akhirnya, Grand Final DA7 2025 ditutup dengan sebuah pemandangan yang sangat mengharukan saat Lesti peluk erat Valen di tengah sorak-sorai penonton. Valen mungkin tidak membawa pulang trofi emas juara 1, tetapi ia berhasil membawa pulang hati setiap orang yang mendengarkan suara indahnya malam itu. Ungkapan Valen juara hati kami bergema di mana-mana, membuktikan bahwa cinta masyarakat jauh lebih berharga daripada gelar formal apapun. Ia telah mengajarkan tentang kerendahan hati, kerja keras, dan kekuatan doa yang mampu mengubah cemoohan menjadi sebuah tepuk tangan berdiri yang sangat megah. Sejarah akan mencatat namanya sebagai seorang juara moral yang tetap berdiri tegak meski badai kontroversi menerjang dengan sangat dahsyatnya. Valen Pamekasan adalah bukti hidup bahwa talenta sejati akan selalu menemukan jalannya sendiri untuk bersinar abadi di langit musik Indonesia, tanpa perlu validasi dari sebuah trofi juara.